Setelah menghabiskan waktu 7 tahun di bangku kuliah, akhirnya Reza Artamevia berhasil merubah gelarnya dari mahasiswa abadi menjadi sarjana ekonomi. Senin lalu pemirsa, oleh para dosen penguji dalam sidang skripsinya, Reza dinyatakan lulus dari Universitas Pancasila. Kuliah Reza di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila sempat tertunda beberapa tahun. Atas support dari Aji Said sang suami, Reza berusaha menyelesaikan tugas akhirnya yang khusus dipersembahkan untuk Aji dan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Berbagai informasi aktual dan akurat telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek dan siap hadir di hadapan Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Grup musik Padi yang sedang naik daun kembali mengukir prestasi setelah beberapa waktu lalu berhasil menggoyang Hard Rock Cafe Jakarta dalam acara I Like Monday. Senin 24 September lalu, Padi berhasil manggung bareng bersama grup musik Ash asal Irlandia. Simak juga kisah penyanyi Reza yang setelah bertahun-tahun kuliah, akhirnya berhasil menyelesaikan skripsinya di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta. Pada acara pernikahan Maudy Kusnaidi dan Eric Mayer Senin lalu, ada dua selebriti yang hadir bersama gandengan barunya. Pasangan itu adalah Krishna Mukti dan Dewi, juga Lucky Alamsyah yang menggandeng Ati. Kita simak cerita mereka tentang pasangannya itu. Di akhir acara pemirsa, kita akan menyimak berita terbaru dari Wanda Hamidah. Artis yang juga pembaca berita televisi ini dikabarkan akan segera menikah dengan pria yang bernama Cyril Hakim. Pemirsa, tahun ini boleh dibilang tahun yang cemerlang buat grup band Padi. Konser mereka di Jakarta dan di berbagai daerah meraih sukses, album rekaman mereka pun terjual lebih dari 1 juta kopi. Dan pada hari Senin 24 September lalu, Padi berkesempatan menjadi grup band pembuka dalam konser grup musik asal Irlandia yang konsernya diselenggarakan di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta. Pemirsa, setelah sukses dalam konsernya dalam program acara I Like Monday yang digelar di Hard Rock Cafe Jakarta beberapa bulan lalu, sepertinya keberuntungan terus menguntit grup band Padi. Album kedua mereka yang bertajuk Sesuatu yang Tertunda laku hingga 1 juta kopi. Konsernya di beberapa daerah pun dibanjiri penonton. Dan dalam acara penghargaan bagi insan musik Indonesia versi Clear Top 10 Award 23 September lalu, Padi memperoleh predikat Best Viewers Choice Favorite Artist dan Best Viewers Favorite Song untuk lagunya Sesuatu yang Indah. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 24 September, Padi tampil sebagai band pembuka dalam konser grup band asal Irlandia Ash di lapangan indoor tenis Senayan. Tim Cek dan Dicek berhasil mewawancarai personel Padi sebelum mereka memulai konsernya. Berikut pemirsa ungkapan para personel Padi tentang penampilan mereka dalam konser Ash itu. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya bisa membuka suatu band dari luar negeri. Katanya sih kita disejajarkan begitu. Waduh, itu merupakan suatu kehormatan lah buat kami. Main bareng dengan grup luar negeri aja udah seneng, apalagi kalau disejajarkan kayak begitu. Wah, jadi gimana ya, tersanjung kali mungkin ya. Bagi para personel Padi, penampilannya dalam konser Ash itu terasa cukup unik. Di sini tidak ada warna kulit, tidak ada istilahnya kami kenal S akhirnya karena musik. Iya, S mengenal kami dari bahasa yang lebih universal, yaitu bahasa musik. Di sini nggak ada hitam, putih, merah apa, nggak ada. Yang ada cuman music makes the people come together, kata Madonna. Ya. Andaikan Padi berkesempatan lagi tampil bersama grup band asing, grup musik apa yang mereka inginkan? Pink Floyd. Ya pengennya sih Pink Floyd, cuman sudah dipilih, jadi aku pilih Radiohead dengan Coldplay, mungkin dengan Led Zeppelin, kalau bisa U2 juga. Ya mimpi aja deh. Mas Iwan Fals ya. Pengen banget main bareng. Ya Mas ya, kapan-kapan ya. Konser Padi dan Ash di lapangan indoor tenis Senayan itu bisa dibilang sukses. Di antara penonton yang datang tampak beberapa selebriti Indonesia. Tapi yang menarik, beberapa artis yang datang ke konser itu sengaja datang bukan untuk menyaksikan pertunjukan grup musik asal Irlandia itu, melainkan khusus untuk menyaksikan aksi panggung Padi.
Berikut ini pemirsa komentar beberapa artis yang berhasil diwawancarai tim Cek dan Dicek usai pertunjukan. Padi lagu-lagunya. Suka sih, cuma lebih pengen nonton Padi. Kalau Ash lagunya masih banyak yang belum nyangkut di hati ya. Tapi kalau Padi udah banyak. Menurut mereka, bagaimanakah penampilan Padi malam itu? Orangnya asik kali ya. Lihat orang-orangnya aja kalau live gimana, soundnya gimana gitu. Belajar. Saya ya lihat performance dia main sama ngelihat dia nyanyiin lagu itu live kan enak. Pengen lihat Padi kalau live mainnya kayak gimana. Lagu-lagunya sih suka begitu indah, sesuatu yang indah. Udah dua itu, sama sobat. Aku Ash sukanya cuma satu lagu yang Girl From Mars aja, jadi pengen tahu aja kalau live gimana. Enggak, jadi aku tadi abis dari kuis, terus abis itu ditelepon temen katanya ada konser, jadi aku baru tahu hari ini. Jadi aku nggak ada prepare apa segala macam, terus tiba-tiba aku telepon orang Prambors, terus dapat tiket gratis gitu. Padi. Lagu-lagunya, terus semuanya personilnya aku suka, terus pokoknya aku suka sama semuanya, aku pengen kasih tas sampai pengen semuanya deh, pengen dengerin semuanya. Selain bergelar penyanyi seksi, Reza kini punya satu gelar lagi. Setelah dinyatakan lulus oleh para dosen penguji dalam sidang skripsinya Senin lalu, Reza kini meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Pancasila. Tentu saja hal itu sangat membahagiakan Reza karena untuk menyusun tugas akhirnya itu, Reza menghabiskan waktu 7 tahun di bangku kuliah. Setelah menghabiskan waktu 7 tahun di bangku kuliah, akhirnya Reza Artamevia berhasil merubah gelarnya dari mahasiswa abadi menjadi sarjana ekonomi. Senin lalu pemirsa, oleh para dosen penguji dalam sidang skripsinya, Reza dinyatakan lulus dari Universitas Pancasila. Kuliah Reza di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila sempat tertunda beberapa tahun. Atas support dari Aji Masaid sang suami, Reza berusaha menyelesaikan tugas akhirnya yang khusus dipersembahkan untuk Aji dan putri mereka, Zahwa. Walau sering tampil menyanyi di hadapan ribuan penonton, ternyata Reza merasa deg-degan juga ketika menghadapi 3 orang dosen pengujinya saat sidang berlangsung. Namanya juga ujian, tetap aja gitu bagaimanapun ada deg-degannya. Apalagi pas lagi nunggu pengumuman kan, nunggu pengumuman terus dipanggil semua, terus udah dikasih. Wah, sebelum dibilang lulus apa enggaknya aja lama banget gitu kan, diajak ngomong sana sini dulu, ini dulu, dinasihatin dulu ini. Aduh, udah lemes gitu rasanya. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh Reza menjelang sidang skripsinya itu? Saya nggak terlalu berhari-hari belajar gitu, enggak. Mungkin karena pada saat masa pembuatan skripsinya itu, karena saya memang benar-benar ketik sendiri, ngerjain sendiri gitu semuanya. Jadi sedikit banyak udah ingat lah gitu ya sebagian besar materi yang saya tulis gitu. Jadinya alhamdulillah nggak terlalu berat. Saat Reza menjalani sidang skripsinya, Aji berhalangan hadir karena syuting sinetron. Meski begitu, Aji tetap memberi dukungan lewat telepon. Dia bilang, "Ah, udahlah Res, pasti kamu bisa gitu. Kamu yakin aja kan gitu." Ya dia sih nenang-nenangin walaupun dia bilang, "Kok gue jadi deg-degan juga nih," katanya. Tapi sekarang nih malah saya belum teleponan lagi. Tadi habis begitu selesai tahu lulus, rese juga nih anak udah ngelemparin telur, oli, yang parah oli itu kan, rambut saya panjang kayak gini kena oli semua. Hampir sejam saya nyuci. Untuk pertama kali dan terakhir kali saya mandi di kampus. Setelah berhasil memperoleh gelar sarjana, apakah Reza masih mempunyai niat untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi? Memang niat untuk ngelanjutin misalnya ke S2 gitu, memang ada gitu ya. Memang niat itu ada, jadi cuman saya pikir nanti dulu saya setelah selesai sidang ini, niat saya adalah konsentrasi ke pembuatan album ketiga. Prospek